Biografi Maudy Ayunda. Pemilik nama lengkap Ayunda Fazal Maudia lahir di Jakarta pada 19 Desember 1994. Gadis cantik nan pintar ini lahir dari seorang ibu bernama Mauran Jasmedi dan ayah Didit Jasmedi R. Irawan. Maudy memiliki seorang adik cantik bernama Amanda Khairunisa. Maudy Ayunda ini memiliki hobi berenang, menulis, menyanyi, dan juga main piano. Salah satu hobinya yaitu menulis. Telah meluncurkan buku yang berjudul A of Fables pada tahun 2005. Di mana pendidikan Maudy Ayunda? SD Mentari Intercultural School Jakarta, SMP Mentari Intercultural School Jakarta, SMA British School Jakarta, S1 dan S2, S1 jurusan PPA Politik, Philosophy and Economics, University of Ford, lulus tahun 2016, S2 MBI Master of Business Administration, Universitas Stanford, S2 MA Master of Arts, Universitas Stanford. Wanita yang 26 tahun itu adalah salah satunya orang Indonesia yang berhasil menanamkan studi di jurusan Politik, Philosophy and Economics PPA. Bangganya anak sulung dari pasangan Didit Jasmedi R. Irawan dan Muran Jasmedi ini lulus kuliah dengan nilai cum laude selama 3 tahun saja. Semasa kuliah, Maudy bergabung di Oxford Economic Society dan dipercaya menjadi Head of Speakers yang bertugas mengundang para pembicara. Karir Maudy Ayunda. Selama menempuh pendidikan di luar negeri, Maudy tidak khawatir dengan karirnya. Ia rintis sejak lama, karena baginya pendidikan adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Maudy mempunyai tekad akan membantu perekonomian Indonesia. Maudy melakukan debut pertamanya pada tahun 2006. Ia memerankan Rena dalam film berjudul Rena. Setelah film tersebut, Maudy kemudian memainkan film Sang Pemimpi, yaitu judul film dari sebuah novel populer. Kemudian, Maudy juga memainkan peran beberapa film terkenal seperti Tendangan dari Langit, Rumah Tanpa Jendela, dan Malaikat Tanpa Sayap. Namun film-film tersebut hanya beberapa film yang dimainkan oleh Maudy Ayunda awal karirnya. Kini setelah dikenal dengan bakatnya, Maudy telah memainkan banyak film dengan berbagai peran. Salah satu yang cukup populer yakni film yang berjudul Perahu Kertas di tahun 2010 silam. Pada tahun 2006, ia pernah menjadi pemeran utama wanita terpilih di Festival Jakarta di Indonesia Choice the Year melalui lagunya yang berjudul Untuk Apa, dan juga beberapa kali masuk nominasi. Karir Maudy Ayunda terus meroket hingga saat ini, namanya pun sudah dikenal oleh seluruh orang Indonesia. Perfilman. Film yang pernah dibintangi Maudy Ayunda. Judul film pada tahun 2005 Untuk Rena sebagai Rena, 2009 Sang Pemimpi sebagai Zakiyah Nurmala, 2011 Rumah Tanpa Jendela sebagai Andini, 2011 Tendangan dari Langit sebagai Indah, 2012 Malaikat Tanpa Sayap sebagai Murah, 2012 Perahu Kertas sebagai Kugi, 2012 Perahu Kertas 2 sebagai Kugi, 2013 Revenge sebagai Niki, 2014 dan 2015 Siapa di Atas Presiden sebagai Laras, 2015 Battle of Surabaya sebagai Yumna, 2017 Trinity, The Nekat Traveler sebagai Trinity, 2019 Trinity Traveler sebagai Trinity, 2019 Habibie Ainun 3 sebagai Ainun Muda, dan 2021 Losmen Bubroto sebagai Jengsri. Foundation Maudy Ayunda Foundation. Ia mendirikan Maudy Ayunda Foundation sebagai bentuk kepeduliannya terhadap anak-anak muda tanah air. Berawal dari aktivitas sosial yang aku jalani, aku keliling beberapa kota di Indonesia. Dapat curhatan dari anak-anak muda kalau aktivitas seperti beda hukum, diskusi sangat kurang, kata Maudy Ayunda dalam talk show Indonesian Millennial Summit. Ide untuk mendirikan Maudy Ayunda Foundation sudah tercetus sejak setahun yang lalu. Salah satu program utama dalam yayasan tersebut bernama Socialship and Motorship Program. Melalui program tersebut,
Pelantun lagu untuk apa itu mengumpulkan sejumlah anak muda terpilih untuk diajak berdiskusi tentang pilihan pendidikan mereka di masa yang akan datang. Hal positif yang patut kita teladani. Yang pertama, Maudy memacu setiap kita untuk belajar sungguh-sungguh saat sekolah karena hasil tidak akan mengkhianati hasil usaha keras. Yang kedua, Maudy Ayunda yang hidup sendiri di negara lain untuk belajar, dia memacu kita untuk menjadi pribadi yang mandiri. Yang ketiga, Maudy mengajarkan untuk menggunakan waktu sebaik mungkin. Yang keempat, Maudy mengajarkan untuk tidak memilih-milih teman. Yang kelima, Maudy menggunakan hasil penjualan buku pertamanya tahun 2005 untuk korban tsunami Aceh. Dia mengajarkan kita untuk tidak pernah lupa berbagi. Yang keenam, mengajarkan kepada kita sebagai anak muda untuk membuka diri terhadap berbagai macam peluang. Terima kasih.